Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Untuk pertemuan DPTM pada hari ini, kita masih sama akan membahas tentang perlakuan panas atau heat treatment terkait dengan tujuan dan prosesnya. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan mereview materi yang kemarin sudah Pak Yohanes bahas. Yang pertama ada apa itu perlakuan panas logam dan bagaimana tujuannya. Perlakuan panas adalah proses pemanasan dan pendinginan logam dalam keadaan padat untuk mengubah sifat-sifat fisis logam tersebut. Media pendinginan perlakuan panas ada 3. Yang pertama ada air, oli, dan udara. Lalu bagaimana tujuan perlakuan panas? Yang pertama, mengeraskan logam baja sehingga ketahanan aus dan kemampuan potong meningkat. Yang kedua, melunakkan baja sehingga memudahkan proses pemesinan. Yang ketiga, menghilangkan tenaga dalam. Dan yang keempat, memperkecil atau memperbesar butir logam sehingga ketangguhan meningkat atau dihasilkan permukaan yang keras di sekeliling inti yang ulet. Kemudian, jenis-jenis perlakuan panas. Jenis perlakuan panas dibagi dalam 3 kategori. Kategori yang pertama ada pengerasan, kategori kedua ada pelunakan, kategori ketiga ada perbaikan. Untuk kategori pengerasan ada hardening dan carburizing. Untuk kategori pelunakan ada annealing dan normalizing. Dan untuk kategori perbaikan ada tempering dan quenching. Selanjutnya kita masuk pada materi hari ini. Kita membahas tentang tujuan dan proses dari masing-masing jenis perlakuan panas tersebut. Yang pertama ada pengerasan. Untuk kategori pengerasan yang pertama ada hardening. Hardening adalah memanaskan baja sampai titik temperatur austenit, kemudian didinginkan secara mendadak dengan kecepatan pendinginan di atas kecepatan pendinginan kritis agar terjadi pembentukan martensit dan diperoleh kekerasan yang tinggi. Kemudian tujuan hardening itu apa? Tujuan hardening sendiri adalah memperoleh sifat logam dengan kekerasan yang tinggi. Kemudian bagaimana prosesnya? Proses dari hardening adalah logam dipanaskan sampai temperatur austenit kira-kira 770 sampai 830 derajat Celcius. Kemudian ditahan pada suhu tersebut. Selanjutnya didinginkan secara mendadak dengan air. Jadi, proses hardening itu bagaimana logam dipanaskan terlebih dahulu sampai temperatur austenit, kemudian didinginkan secara mendadak, yaitu quenching dengan air. Kemudian untuk pengerasan yang kedua ada carburizing. Tujuan carburizing yaitu menghasilkan lapisan permukaan yang keras pada baja yang dianggap lunak dan ulet. Proses dari carburizing sendiri adalah logam dipanaskan sampai temperatur 850 sampai 950 derajat Celcius. Setelah itu ditambahkan karbon. Nah, bedanya hardening dengan carburizing ini adalah pada proses carburizing itu ada tambahan karbon, kemudian didinginkan di udara. Bedanya dengan hardening juga adalah pada proses pendinginannya. Kalau carburizing didinginkan dengan udara, kalau hardening tadi didinginkan dengan air secara mendadak. Kemudian bisa dilihat gambar di sebelah ini. Ada beberapa peralatan untuk carburizing. Yang pertama ada
tutup baja, yang kedua kotak baja, yang ketiga benda kerja, dan yang keempat adalah serbuk arang kayu. Kemudian kita masuk kategori pelunakan. Untuk kategori pelunakan yang pertama ada normalizing. Tujuan dari normalizing adalah memperbaiki dan menghilangkan struktur butiran kasar dan ketidakseragaman struktur dalam baja menjadi berstruktur yang normal kembali dan mengembalikan keulatan baja. Lalu, pada jenis proses normalizing ini terjadi ketidakseragaman struktur karena beberapa penyebab. Yang pertama ada pengerjaan roll atau tempal. Yang kedua pengerjaan las atau potong las. Yang ketiga temperatur pengerasan yang terlalu tinggi. Yang keempat menahan terlalu lama di daerah austenit. Dan yang kelima pengepresan pengelubangan dengan punch. Kemudian bagaimana proses dari normalizing? Logam dipanaskan sampai sedikit di atas suhu kritis atau di atas suhu 60 derajat Celcius. Setelah suhu merata, kemudian didinginkan di udara. Kemudian kita lanjut untuk pelunakan yang kedua, yaitu annealing. Annealing adalah pendinginan lambat, memanaskan baja diikuti dengan pendinginan lambat. Jadi, annealing ini intinya adalah pendinginan lambat. Untuk menghilangkan stres internal atau untuk melunakkan dan memperbaiki struktur kristal. Tujuan dari proses annealing bisa dipahami ya. Yang pertama ada mengurangi kekerasan. Yang kedua menghilangkan tegangan sisa. Yang ketiga memperbaiki ductility. Dan yang keempat menghaluskan ukuran butir. Lalu bagaimana proses dari annealing? Logam dipanaskan sampai suhu 30-60 derajat Celcius. Kemudian ditahan beberapa saat. Setelah itu didinginkan dengan laju perbandingan tertentu. Kemudian kita masuk pada kategori perbaikan. Untuk kategori perbaikan yang pertama ada tempering. Tempering ini kaitannya dengan proses hardening. Setelah melakukan hardening, biasanya baja akan sangat keras dengan bersifat rapuh. Untuk itu perlu lanjutan, yaitu proses tempering. Jadi, setelah melakukan proses hardening, perlu adanya proses tempering. Lalu, apa tujuan proses tempering? Ada 3 ya, mengurangi kekerasan, mengurangi tenaga dalam, dan memperbaiki susunan struktur baja. Proses tempering dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama adalah tempering pada suhu rendah, antara suhu 150 sampai 300 derajat Celcius, untuk mengurangi kerapuhan logam. Contohnya alat potong dan mata bor. Kemudian tempering untuk suhu menengah, antara suhu 300 sampai 500 derajat Celcius, untuk menambah keuletan pada alat dengan beban berat. Contohnya palu, pahat, dan pegas. Dan yang terakhir adalah tempering suhu tinggi, antara suhu 500 sampai 650 derajat Celcius, untuk menambah daya keulatan dan mengurangi kekerasan. Contohnya ada roda gigi dan poros. Oke, sampai sini paham ya. Kita lanjut untuk kategori perbaikan yang terakhir. Ada quenching. Quenching adalah proses pelakuan panas, di mana prosesnya dilakukan dengan pendinginan yang relatif cepat dari temperatur austenisasi, umumnya pada jarak temperatur
815 sampai 870 derajat Celcius pada baja. Media yang digunakan adalah air. Tujuan dari quenching sendiri adalah biasanya pada proses hardening, yaitu menghasilkan struktur mikromartensit pada baja tersebut. Jadi tujuan dari quenching adalah mendinginkan setelah mendapat perlakuan panas. Lalu bagaimana proses dari quenching? Prosesnya dilakukan dengan pendinginan yang relatif cepat atau mendadak ya, dari temperatur austenisasi umumnya pada jarak temperatur 815 derajat Celcius sampai 870 derajat Celcius pada baja. Bisa diperhatikan ya, jadi untuk temperatur quenching austenisasi itu kisaran 815 derajat Celcius sampai 870 derajat Celcius pada baja. Pertemuan kali ini sudah selesai. Saya sudah melampirkan PPT ini di Google Classroom, bisa dijadikan sebagai tambahan pengetahuan. Untuk prosedur selanjutnya, kalian bisa mengerjakan soal evaluasi yang sudah saya share linknya di Google Classroom. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat.